Kenapa? Itu habis serba salah, maju kena, mundur kena. Katanya mau nonton pertandingan pencak, kok masih senam? Hati-hati, hati-hati. Biar dia nungguin. Biar dia bisa menikmati penerbangan perdananya. Dr. Handus, Haji, Indrojoyo Kusumonegoro, lahir, tanggal 8 Mei tahun 1958, yang lebih dikenal dengan mononim Indro, adalah pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia, keturunan Jawa. Indro merupakan satu-satunya anggota grup lawak Warkop yang masih hidup. Gua tahu di belakang gua ada orang. Emangnya pantat gua ada matanya? Ada. Indro merupakan anak dari Insinyur Jenderal Polisi Muhammad Umar Gatab dan Suselia Kartanegara. Ayahnya merupakan seorang jenderal polisi, sementara ibunya seorang pengusaha catering. Saat masih kecil, Indro sempat ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi perwira, tetapi kemudian mengurungkan niatnya setelah kedua orang tuanya tidak setuju. Ayah Indro meninggal pada tahun 1968. Setelah kematian ayahnya, Indro membantu ibunya yang mengelola usaha catering dengan menjadi tukang berbelanja ke pasar. Nih tas bakal tempat naro kunci Inggris. Indro menikah dengan Nita Oktobianti pada tahun 1981. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, yaitu Handika Indrayanti Putri, Satya Paramita Hadadwininta, dan Harleyano Triandro Kusumonegoro. Anak kedua Indro, yaitu Hadadwininta, pernah menjadi anggota tim Paskibraka Nasional tahun 2001, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2018, istri Indro meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Ya pulang dulu, Hen. Ya cari taksi, Kas. Lu aja naik. Perkenalan Indro dengan grup Warkop dimulai pada tahun 1976, ketika ia masih SMA, dan untuk menambah pundi pemasukan uang, ia memberanikan diri melamar menjadi penyiar radio di Prambors. Saat itu, rekan-rekan Warkop lainnya, seperti Dono, Kasino, Nanu Mulyono, dan Rudi Badil, hendak membuat sebuah program siaran bertajuk Obrolan Santai yang berbau jenaka. Indro yang saat itu berusia paling muda, diajak bergabung. Sejak acara obrolan itu mengudara, Indro bersama keempat rekannya, akhirnya mulai berkomitmen menjadi komedian, dengan nama Warkop Prambors. Debut Indro sebagai pelawak di Warkop Prambors, dimulai dengan mengisi sebuah acara perpisahan, di SMA Negeri 9 Jakarta, ketika ia diminta oleh Rudi Badil, untuk menggantikan posisinya, yang kerap demam panggung. Indro sendiri menjadi satu-satunya personil Warkop yang bukan mahasiswa Universitas Indonesia, karena ia berkuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila. Pura nggak dengar, pura-pura masih ada kacanya. Pintar juga lo. Jangan kelewatan, bro. Ini kan tempat umum. Bersama Dono, Kasino dan Nanu, Indro kemudian melebarkan sayap Warkop Prambors, dengan membintangi film perdana mereka, berjudul Mana Tahaan, yang dirilis pada 1979. Nanu kemudian mengundurkan diri dari Warkop, tidak lama setelah film rilis. Sejak saat itu, sampai dengan tahun 1994, Warkop Prambors, yang kini berganti nama menjadi Warkop DKI, total sudah membintangi 34 film komedi, dan 1 film dokudrama. Tadi kan Anda kalau tidak salah di... Terusin besok aja ya. Jangan dirubah ya. Dalam film Mana Tahaan, Indro memerankan karakter Paijo, yang digambarkan sebagai orang Jawa, yang berasal dari Purbalingga. Karakter ini sendiri, sudah diperankan Indro, sejak ia masih bersiaran di Radio Prambors. Dalam film, Gengsi Dong, diketahui, bahwa Paijo adalah anak dari seorang pengusaha kaya, yang bergerak di bidang perminyakan. Kemudian dalam film, GR, Gede Rasa, diceritakan bahwa, Paijo sudah lulus kuliah, dan menjadi dokter di sebuah rumah sakit.
Saat produksi film Warkop diambil alih oleh Parkit Film, Indro tidak lagi memerankan karakter Paijo, dan diganti menjadi Indro. Let's go. Dalam sebuah wawancara, Indro menyebut, karakternya di film-film Warkop, baik yang diproduksi Parkit Film, ataupun Soraya Intercine Films, lebih mengarah ke sosok yang jahil, sok tahu dan tidak bertanggung jawab. Hal ini, diperkuat dengan kalimat khas yang sering Indro ucapkan, dalam film-filmnya, yaitu, emang gue pikirin. Selain itu, sebagai Indro, dirinya juga memerankan beberapa karakter, dengan logat daerah yang berbeda. Dalam film, sama juga bohong, dan film, depan bisa belakang bisa, Indro menjadi seorang Betawi, yang tinggal di Cikampek, Karawang. Lalu dalam film, Saya Suka Kamu Punya, Indro menjadi seorang Batak, yang berasal dari Tarutung, Tapanuli Utara. Gawat, bro. Kenapa? Gimana nih? Saya pulangkan diantar teman. Selepas film, Pencet Sana Pencet Sini, yang dirilis pada 1994, Indro bersama Dono dan Kasino, sepakat untuk tidak lagi berperan dalam film, karena di saat bersamaan, bisnis perfilman di Indonesia juga sedang lesu, akibat banyaknya film bertemakan dewasa, dan serbuan film-film impor dari Hollywood, Bollywood dan Hong Kong. Produksi Warkop pun, kemudian dilanjutkan di televisi, melalui serial Warkop DKI, yang masih tetap diproduksi oleh Soraya Intercine Films. Setelah Kasino meninggal di tahun 1997, dan disusul Dono pada tahun 2001. Indro tetap melanjutkan nama besar Warkop, meskipun hanya sendirian. Sebelum mengisi serial televisi terakhir, yang membawa nama Warkop, yang ia bintangi adalah, Warkop, Cewek Oke, Cowok Oke, yang dirilis pada tahun 2004. Pokoknya ntar bakalan seru nih. Pasti. Di dalam aku sudah. Yakin, Busung? Tidak bisa. Kalau kamu pulang sekarang, pagar saya. Setelah lama vakum, Indro kembali ke layar lebar pada tahun 2011, melalui film Semesta Mendukung. Dalam film ini, ia memerankan karakter Cak Kumis, yang berasal dari Jawa Timur. Indro kemudian, menjadi produser eksekutif, untuk film seri, Warkop DKI Reborn, dari yang pertama sampai yang keempat. Karakter, Indro sendiri, diperankan oleh Tora Sudiro, film 1-2, dan Randi Danista, film 3-4. Panjang umurnya. Pada tidur, jangan pada ngomong ngawur, ntar lu keben. Udah lama gak berantem, pemanasan dikit. Dari tahun 1979, sampai dengan 1994, Indro sudah membintangi 34 judul film, bertema komedi, dan 1 film dokudrama, bersama grup lawak Warkop. Si Dono yang dulu kita anggap cemen, sekarang malah bawa